sudah ajar sudah pelajari bagaimana tingkat pemahamannya gitu ya. Jadi eh, teman-teman termo ini kan mata kuliah yang sifatnya core. Jadi teman-teman itu tidak bisa kalau misalkan oh sekedar tahu bisa ngerjain soalnya ya, tapi memang pemahamannya itu penting sekali ya. Perlu sampai paham banget kalau untuk termodinamika. Karena nanti penerapannya itu sampai ngitung pabrik. Teman-teman nanti bisa ngitung bagaimana menerapkannya di perhitungan reaktor, menerapkannya pada perhitungan neraca massa, neraca panas ya, itu tidak terlepas dari termodinamika. Itu teman-teman ya. Jadi ini untuk hari ini perkuliahan kita daring ya karena WFH seperti itu. Nah, ini mengapa teman-teman kita ajukan ke minggu ini agar nanti setelah Lebaran teman-teman bisa fokus ya, bisa fokus dengan Lebaran ya. Dan nanti mungkin saya juga akan ada memberikan tugas juga. Jika nanti setelah Lebaran itu nanti teman-teman bisa eh, fokus untuk belajar. Oke, nah teman-teman ada ikut termodinamik kalian nggak? Ada yang mau ikut? Nggak ada yang mau ikut ah? Dapat hadiah loh. Oke, nah saya mau tanya dulu nih teman-teman kemarin ya dari perkuliahan termodinamika yang diajarkan Bu Sani itu di sini boleh mungkin teman-teman pakai komen ya. Di sini ada polling nggak ya di polling. Eh, Record caption. Oh, ini ada polling. Nah, oke. Ya, pemahaman. Kita akan coba. Saya masih oke. Nah, ya ini ya teman-teman aku mau minta tolong bisa di share bisa screenshot. Oh, screenshot apa itu di scan ya QR code-nya. Coba ini saya sambil nyoba nih. Bisa, bisa? Saya scan. Sudah bisa, Ibu. Apa? Sudah bisa. Langsung Sudah muncul bisa. dari Zoom-nya. Apa? Langsung muncul di Zoom-nya sini, Ibu. Buat Oke. pollingnya. Langsung muncul di jamnya ya. Ini mana tadi ya di sini.
Oke. Alhamdulillah. Eh, Baik, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman ini cukup paham dari materi yang ya. Oke, jadi mungkin oke kita akan review dulu ya teman-teman. Saya harap ini nanti dijawabnya sesuai dengan yang teman-teman jawab ya. Oke, ini 76% paham, 24% kurang paham. Jadi eh, mostly teman-teman paham. Namun ya ingat ya, paham itu bukan berarti bisa mengerjakan soal ya. Artinya paham itu ya mengerti. Karena kalau misalkan patokannya adalah bisa mengerjakan contoh soal, maka itu belum paham sebenarnya. Kan nanti beda contoh soal, nanti sudah beda beda lagi ya. Oke, nah ini kita akan saya akan share screen. Oke ya kita. Ya, ini semua nggak ngantuk kan ya? Ini jam segini kan jam waktunya ngantuk nih. Oke, baik ya. Kita akan Oke, nah kita akan panggil ya teman-teman coba. Ini Salsabilah Isabel, ada ya. Salsabilah Isabel. Apa yang saudara pahami tentang tujuan perkuliahan termodinamika? Halo, Salsabilah Isabel. Dadah. Khairunisa Nurham. Hadir Ibu. Ya, apa Mbak yang saudara pahami tentang tujuan perkuliahan termodinamika? Ini menurut pribadi kan ya Ibu? Ya, yang saudara pahami. Yang saudara pahami, artinya bukan pendapat sih. Yang saudara pahami. Sesuai dengan pemahaman Mbak. Baik, kalau yang saya pahami tentang tujuan perkuliahan termodinamika itu secara ini kan emang kita tahu ya Bu, ini termodinamika ini fundamental gitu untuk dipahami, apalagi untuk keberlanjutan ke depannya itu banyak yang bersangkutan untuk memahami kayak eh, sempat kemarin belajar terkait bentuk kalor dan kerja, terus itu juga kekekalan energi sempat dipelajari juga, baik yang sistemnya tertutup maupun yang terbuka. Seperti itu sih, Ibu. Oke, terima kasih Mbak responnya. Apa kaitan perkuliahan termodinamika dengan perkuliahan lain di teknik kimia? Izzatul Amalia. Izzatul Yes. Amalia. Elbra. Oh, oke, Izzatul Amalia. Apa kaitan perkuliahan termodinamika dengan perkuliahan lain di teknik kimia? Mungkin kalau dari materi yang kemarin dikasih Bu Sani, yang materi terakhir itu kan tentang heat transfer ya Bu, itu It- tentang membahas perpindahan panas sama ada reaksi-reaksi kimia gitu, kinetika reaksi begitu Bu. Apa kaitan perkuliahan termodinamika dengan perkuliahan lain di teknik kimia? Halo Mbak. Ines Dahlia. Halo, Adit. Ines Dahlia.
Boleh angkat tangan yang ingin menjawab? Nggak ada yang menjawab? Oke, baik. Gak apa-apa kalau nggak ada yang mau menjawab. Oke, silakan. Siapa ini ya? Hanifah? Ya, izin jawab Ibu. Dari yang saya dapatkan kaitan perkuliahan termodinamika sama perkuliahan lain itu contohnya di ATK di mana ATK 2 sekarang itu sudah belajar tentang neraca panas dan termodinamika itu jadi salah satu fundamental untuk belajar neraca panas seperti itu, Bu. Oke, sebutkan hal apa saja yang saudara ketahui berkaitan dengan mata kuliah termodinamika, beli fenomena, cabang ilmu maupun konsep. Silakan, boleh angkat tangan. Apa saja sih yang saudara ketahui yang berkaitan dengan termodinamika ya? Mungkin fenomena tertentu atau konsep apa seperti itu? Silakan, Bilal. Izin menjawab, Bu. Mungkin karena termodinamika ini ilmu yang menghubungkan antara energi panas dan kerja dalam sistem. Yang dibahas dalam materi ini tuh pemahaman saya ada entropi, entalpi, energi Gibbs dan juga ada seperti siklus Carnot yang sudah kami pelajari. Cukup, Ibu. Oke, oke. Lalu termodinamika itu tentang apa sih arti termodinamika? Siapa yang ingin menjawab? Oke, silakan, Mas Berdan. Izin menjawab Ibu, jadi Boleh. sepemahaman saya, jadi di termodinamika ini kan sesuai namanya yaitu termo dan dinamika yaitu eh, dinamika apa yang terjadi di dalam panas tersebut. Jadi ilmu ini itu mempelajari hubungan misalnya antara panas, kerja, energi maupun adanya perubahan di suatu sistem. Jadi di termodinamika ini dijelaskan bagaimana si energi itu ditransfer, diubah maupun dihitung untuk efisiensi prosesnya. Seperti itu. Oke, very nice. Terima kasih, Mas Berdan. Oke, lalu berkaitan dengan apa sih hukum termodinamika satu, Mbak Davina? Izin menjawab Ibu, untuk termodinamika satu itu berkaitan dengan kekekalan energi, di mana energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Oke, betul sekali. Oke, lalu ini apa nih bedanya panas, kerja, energi ya? Bedanya apa? Mungkin ada yang ingin singkat aja, ada yang ingin sharing? Silahkan, Mbak Khairunisa. Baik, Ibu izin menjawab. Pemahaman saya untuk energi sendiri itu kayak kapasitas untuk melakukan sesuatunya itu biasanya kalau di soal tuh dilambangin dengan E atau U. Sedangkan untuk kalau panas itu tuh perpindahan energi yang terjadi karena adanya perbedaan suhu. Biasanya dilambangin dengan Q. Terus untuk kerja atau usaha sendiri adalah perpindahan energi karena adanya gaya atau perpindahan jarak gitu sih Bu. Untuk lambangnya Oke. biasanya disimbolkan dengan W. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Ya, panas kerja itu semua sama-sama energi ya. Energi itu ada energi panas, ada energi kerja, ada energi kinetik, potensial ya. Tergantung dengan apa driving force atau yang menyebabkan atau terjadinya perubahannya gitu ya. Kalau terjadinya perubahan posisi, maka itu namanya kerja. Ya, kalau terjadi perubahan temperatur, maka energinya butuh energi panas. Kalau dia berdasarkan ketinggian, maka nama energinya adalah potensial. Oke, baik teman-teman. Lalu kemudian ini ya, apa ya sistem dan lingkungan? Apa itu sistem sama lingkungan? Silahkan, Mas Dwiki. Izin menjawab Ibu, untuk yang saya ketahui untuk sistem sendiri itu adalah bagian yang dikaji. Namun untuk lingkungan itu segala sesuatu yang ada di luar sistem tersebut. Dan kemudian untuk sistem sendiri itu ada tiga. Yang pertama ada sistem terbuka, itu yang bertukar hanya massa dan energi. Untuk yang kedua itu sistem tertutup, yang bertukar itu hanya energi saja. Yang terakhir untuk sistem terisolasi itu tidak ada pertukaran sama sekali. Oke,
Oke, very good. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas responnya ya. Aplaus buat kalian semua. Very nice. Oke, baik teman-teman. Mengapa saya memberikan ini? Pertama ini siang-siang ya. Siang-siang. Jadi kadang kita butuh butuh apa ya? Artinya lebih berinteraksi begitu. Karena kalau teman-teman mungkin hanya mendengarkan, maka itu biasanya akan membuat mengantuk ya. Apalagi ini puasa. Sudah di rumah di rumah mungkin ada yang kuliah nih sambil bikin bikin apa nastar mungkin ya sambil bikin buletin nastar ya atau mungkin sambil nunggu bantu orang tuanya bikin kue ya whatever itu ya kita hari ini kuliah kuliah kita nggak akan lama teman-teman. Kita review dan hari ini saya mau menyampaikan justru bukan yang berkaitan dengan termodinamika. Nah, nanti untuk berkaitan termodinamika sepertinya perkuliahannya baru saya akan banyak menjelaskan pada saat kita kuliah offline ya. Jadi misalnya siang-siang ini mungkin saya tahu sih teman-teman saya sangat mengapresiasi ya, sangat antusias teman-teman mengikuti perkuliahan ya, tapi mungkin tidak semuanya on atau tidak semuanya itu baterainya itu 100% gitu ya. Mungkin ada beberapa yang baterainya tinggal 30% atau 20% ya. Nggak masalah ya. Jadi untuk kali ini mungkin saya tidak akan banyak bicara nanti, tapi tetap akan kita bahas sedikit ya. Tapi hari ini saya mau share link kepada teman-teman terkait dengan satu apa namanya proses pembelajaran ya. Jadi ini bukan materi termodinamika, tetapi menurut saya fundamental untuk kita belajar ya, belajar apapun itu. Sebenarnya saya berharap bisa memberikan materi ini ke teman-teman pada semester yang lebih awal ya. Namun enggak masalah ya, teman-teman semester 4 ini. Oke, bentar. Ini kayaknya kalau diajak ngomong termodinamika, tapi saya mau bilang ngantuk, tapi teman-teman tadi semangat ya. Banyak yang semangat juga. Oke. Ini kayaknya tidak masalah walaupun puasa, tetap semangatin luar biasa. Memang mahasiswa teknik kimia ini ya. Oke, tapi tidak apa-apa, saya akan menyampaikan materi di luar konteks termodinamika ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk kita semuanya belajar, baik di mata kuliah termodinamika maupun mata kuliah lain ya. Oke, teman-teman, ini karena bulan puasa dan waktunya nggak lama ya perkuliahan kita. Em, jadi saya mau sharing ya terkait dengan learning path ya. Ini sebuah pengantar pembelajaran ya, karena motivasi itu lebih penting dari sekedar instruksi. Teman-teman hari ini kuliah karena apa? Karena disuruh gitu ya. Karena dari Bu Lili minta perkuliahan hari ini. Karena ini memang kuliah. Karena merasa sebuah kewajiban. Oh karena hari ini memang ada perkuliahan. Jadi kan lebih kepada ini. Lebih kepada instruksi ya. Jadi perkuliahan teman-teman hari belajar ya kan, belajar termo. Kenapa? Karena instruksi. Tadi teman-teman saya suruh menjawab nih. Teman-teman mungkin ada yang sempat nyari dulu atau sempat berpikir, kenapa? Oh, karena disuruh menjawab ya. Diminta untuk menjawab. Artinya seringkali kita belajar itu adalah eh, karena faktor instruksi. Karena faktor oh ya udah ada tugas kok. Ya mengapa dikerjakan? Karena ada tugas. Kenapa belajar? Karena ngerjain tugas kan begitu ya. Karena memang kita mendapatkan tugas. Makanya ya dikerjakan tugasnya gitu. Atau kemudian kita merasa ketika kita belajar, kenapa belajar? Karena mau ujian. Artinya seringkali kita itu dalam belajar itu kita lebih sering karena suatu instruksi ya. Jadi belum karena suatu motivasi. Nah, kenapa saya belum belum saya nggak bisa ngejudge ya karena memang belum deadline. Contohnya seperti ini. Saya memberikan apa namanya tantangan teman-teman ya. Saya memberikan tantangan itu bukan tugas. Ya enggak. Saya memberikan tantangan kemarin termodinamik kalian di situ ya. Kenapa? Karena seringkali mata kuliah termodinamik itu dianggap sulit ya. Bukan dianggap, saya pun juga menganggap itu sulit ya. Tetapi sebenarnya mengapa kok kita mengalami kesulitan ya? Nanti kita akan bahas juga di sini. Sehingga kenapa saya membuat satu call di situ? Karena saya berharap bahwa mahasiswa yang ikut itu adalah berarti karena sebuah motivasi, gitu loh ya. Karena tidak ada instruksi, tidak ada yang mewajibkan. Saya tidak mewajibkan, tapi saya hanya sekedar memberikan motivasi kan begitu ya. Tapi apakah mahasiswa termotivasi atau tidak? Nah, itu saya nggak tahu gitu ya. Saya tidak tahu itu. Nah, makanya kita lihat nanti sampai deadline ada nggak yang ada nggak yang mengikuti gitu ya. Walaupun kemarin sempat ngobrol sama Ima, mungkin perlu ditambah kali Mas ya waktunya itu ya sama Mas Mansur ya. Iya mungkin Bu, nanti mungkin bisa di-extend beberapa hari begitu ya.
gitu ya. Jadi teman-teman seringkali kita belajar itu memang karena suatu instruksi atau keterpaksaan. Nah, sehingga kadang-kadang itu menjadi hal mengapa kita menjadi kurang optimal dalam kita mendapatkan sesuatu ya atau mencapai pembelajaran itu. Nah, di sini teman-teman pada pembelajaran kita pasti kita semua berawal dari seseorang yang tidak tahu ya atau ignorance. Ignorance itu adalah kondisi di mana seseorang belum mengetahui ya, belum mengetahui suatu informasi atau konsep. Jadi kita emang nggak tahu, misalkan teman-teman nih, kalau tiba-tiba saya tanya tentang bagaimana mengerjakan steam power plant ya, nanti ya, itu termo 1 tapi nanti masih bab 8. Jadi kita jelaskan bagaimana prinsip kerja dari steam power plant, bagaimana menghitung efisiensi turbinnya. Teman-teman bisa nggak ketika saya tanya itu menjawab? Mungkin tidak bisa, gitu ya, karena apa namanya? Karena teman-teman memang belum tahu kondisi di mana seseorang belum mengetahui suatu informasi atau konsep tertentu. Ya, jadi ketidaktahuan ya atau ignorance memang belum tahu. Nah, kemudian teman-teman ketika kita belajar itu kan pasti harapannya itu adalah kita itu bisa tahu ya, pemahaman, bisa paham. Ya, pemahaman itu artinya bagaimana? Ketika seseorang paham terhadap sesuatu hal, maka itu bukan hanya hafal ya atau mengingat, tetapi dapat mengaitkan informasi dengan konsep lain dan mampu mengaplikasikannya dalam situasi yang relevan. Nah, kita ambil contoh saja, mungkin nggak usah bicara yang rumit-rumit sekali. Kita bicara sederhana tentang jalan. Kalau teman-teman apa namanya tidak tahu jalan, kan kesasar nih. Lewat sana, oh ternyata salah. Sana salah. Akhirnya kan bingung sendiri. Ya, ini kayak ini ya, pusing ini. Ini gambarnya pusing. Nah, tapi beda kalau sekedar tahu jalan, mungkin kalian tahu. Tapi kalau muternya salah salah atau masuk gangnya salah, maka kalian jadi kesasar. Tahu sih, pernah tahu, tapi ketika nanti diputar sedikit jalannya, maka sudah bingung. Nah, itu namanya sekedar tahu atau sekedar hafal. Tapi kalau teman-teman sudah sangat paham jalan, maka mau lewat sebelah, mau UPN itu ya, mau masuk lewat pintu manapun ya kalian paham ya. Mau FT mau nerobos lewat pintu manapun ya kalian paham karena paham nggak tahu oh kalau gini kaitannya dengan ini kaitannya dengan ini seperti itu teman-teman. Nah, dari ketidaktahuan itu dengan pemahaman sebenarnya hanya dibatasi oleh satu gap ya. Jadi ada batasan antara ketidaktahuan dengan pemahaman itu kita sebut sebagai gap. Gap itu apa? Kesenjangan, ya. Kesenjangan antara ketidaktahuan dengan pemahaman. Nah, ternyata gap ini bisa hilang, teman-teman. Gap ini bisa kita hilangkan, bisa kita singkirkan, atau bisa kita geser. Ya, kita bisa kalau kalian punya gap itu seperti portal ya, seperti portal dari gerbang ketidaktahuan menjadi gerbang paham. Nah, itu seperti portal. Nah, portal itu teman-teman bisa kita hilangkan portalnya atau bisa kita sekedar geser atau bisa kita mungkin buka sedikit tergantung teman-teman. Nah, tergantung apa? Tergantung bagaimana proses kita. Kemudian kenapa otomatis begini? Ya, tergantung proses kita untuk belajar. Ini. Nah, tergantung proses kita untuk belajar ini ya. Jadi membuka ruang kita untuk belajar teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, nah saya tanya, ketika teman-teman kuliah ingin belajar bukan hanya termodinamika, sebenarnya teman-teman itu ingin nggak sih bisa paham dengan suatu materi ya, sampai benar-benar paham gitu. Mungkin termo gitu ya, tadi kan paham. Pengen nggak jadi paham banget atau sangat paham gitu, kira-kira. Diketik nggak apa-apa kalau misalkan dalam masa untuk berbicara. Ingin nggak teman-teman? Nah, berarti kalau teman-teman misalkan ingin, maka berarti sebenarnya kita itu perlu untuk menghilangkan gap ini, gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya, apa sih yang menyebabkan seseorang itu tidak tahu atau ignorance ya? Apa kira-kira penyebabnya? Nah, penyebab seseorang atau kita itu berada pada kondisi tidak tahu itu sebenarnya hanyalah faktor informasi. Jadi, masih terputusnya informasi tadi. Yang mutus siapa? Gap tadi, ya. Yang mutus ya gap tadi. Gap tadi itu menjadi pemutus informasi ya ke kita sehingga kita menjadi tidak paham atau tidak tahu terkait dengan sesuatu hal tersebut.
Ya, misalkan teman-teman mau belajar ATK ya, belajar ATK tentang neraca massa atau misalkan belajar neraca energi. Nah, mungkin kita belum tahu oh bagaimana menghitung neraca energi yang menggunakan recycle atau kita menggunakan neraca energi dengan reaksi kimia. Itu bagaimana ya? Nah, kalau kita belum mendapatkan informasi itu, maka kita masih terputus informasinya, maka kita nggak tahu. Sehingga apa yang menyebabkan seseorang itu tidak tahu atau ignorans ini, maka ya ketiadaan atau kurangnya akses. Jadi terputusnya sumber informasi karena mungkin kurangnya akses belajar. Nggak tahu mau belajar di mana. Mahasiswa tidak mendapat akses belajar yang memadai. Ya nggak ada sumber belajarnya. Kemudian ada juga kesulitan dalam proses belajar. Ya, jadi sudah ada akses belajarnya, tapi saat belajar itu mengalami kesulitan. Ya, itu akhirnya juga membuat seseorang itu menjadi ignorance atau berada pada kondisi ketidaktahuan. Nah, teman-teman, kita berada pada posisi mana? Apakah memang nggak ada sama sekali akses belajar, atau kita mungkin kesulitan dalam proses belajarnya? Ya, nah, sehingga teman-teman, eh, mau nggak mau, ketika kita ketiadaan akses ini, maka mau nggak mau, kalau kita memang ingin menjadi paham, maka kita harus bisa mungkin untuk mendapatkan akses belajar yang memadai. Textbook, gitu ya, misalkan. Udah punya semua bukunya, tapi nggak tahu dibaca apa enggak. Ya jangan-jangan bukunya dibawa tuh. Bukunya punya tuh, tapi dibawa aja ke kampus, ke pulang ke apa kampus, ke kos, pulang kampus ke kos, sampai bukunya mungkin apa namanya kalau bisa punya protes. Aku kok cuma dibawa ke sana kemari tapi nggak pernah dibuka, mungkin ya bukunya mungkin protes. Ya, kemudian nih kesulitan dalam proses belajar. Kalau kita kesulitan dalam proses belajarnya, kita butuh yang namanya tutor atau guru, dosen. Maka teman-teman, perkuliahan di sinilah teman-teman itu kesempatan ya untuk teman-teman bisa berproses belajar karena dosen ada dosen yang mengarahkan. Untuk teman kalian mungkin mencari sumber referensi yang lain ya untuk memudahkan dalam mengakses atau belajar tadi. Nah, dalam tahapan belajar itu, kita memang tidak langsung tiba-tiba bisa ya. Oke, nah proses belajar itu teman-teman sesungguhnya akan bukan sekedar biar dapat nilai A, biar dapat lulus ya. Tapi sebenarnya proses belajar itu harusnya outputnya itu setidaknya empat ini. Output dari proses belajar. Apa saja? Bertambahnya informasi atau wawasan. Ya, wawasannya harus bertambah. Contohnya, ketika di mata kuliah termodinamika ada materi tentang panas reaksi. Oh, ternyata ada reaksi yang sifatnya eksotermis, ada yang endotermis. Maka teman-teman wawasannya bertambah tuh. Ada ada reaksi reaksi eksotermis dan juga reaksi endotermis. Sehingga kalau kita bicara persamaan neraca energi, kan panas itu dibawa oleh bahan ya atau pemanasan. Ternyata misalkan kita punya di sini air suatu bahan. Di sini masuknya 30. Ya, masuk suhunya 30. Kemudian keluar. Nah, di sini tidak ada pemanasan. Maka suhu keluarnya berapa kira-kira? Masuk suhu 30. Tidak ada pemanasan, maka keluar suhunya. Halo? Halo? Di suara saya masih masuk nggak ya? Halo? Masuk Ibu, 30 juga. Oke, ya tolong direspon ya teman-teman biar saya kadang-kadang memang sinyalnya jelek tadi loh saya bilang ya, karena sinyalnya tadi itu sempat hilang sampai setengah jam itu nggak ada jaringan ya. Jadi kalau memang hargailah ya, hargailah jaringannya ya. Nanti beneran beneran terputus ya. Ya, jadi 30 juga betul ya. Artinya kita pasti awalnya berpikir kalau tanpa ada pemanasan masuk 30 keluar juga 30. Ternyata teman-teman ada yang namanya sekarang panas reaksi. Kalau suatu bahan misalkan A sama B direaksikan,
Misalkan di sini ya, ini masuk ada A, ada B, kemudian dia A sama B ini bereaksi membentuk C, ternyata ini reaksinya eksotermis. Ya, ternyata reaksi eksotermis sehingga teman-teman dari proses reaksi ini menimbulkan panas. Sehingga ketika masuknya 30, ternyata keluarnya menjadi misalkan 50 derajat. Loh kok bisa? Dari 30 kok naik 50? Ternyata kan tidak ada pemanasan tuh dari luar. Ternyata panasnya dari mana? Panasnya yang ditimbulkan oleh proses reaksi. Ya, proses reaksi ini ternyata menimbulkan panas. Dan panas itulah yang akhirnya meningkatkan suhu. Ya, jadi kita tahu ternyata panas itu tidak hanya ditimbulkan karena dipanaskan oleh Ternyata tidak hanya itu, ternyata bisa juga timbul dari suatu proses reaksi yang kita sebut dengan reaksi isotermis. Pertama, wawasannya bertambah. Kemudian, dengan belajar itu, selain menambah wawasan, juga akan mengubah cara berpikir. Ya, akan mengubah cara berpikir kita. Bahwa ternyata suatu reaksi juga dapat menghasilkan panas. Sekarang saya tanya kepada teman-teman tuh, ya kayak teman-teman. Teman-teman kan sudah belajar neraca energi. Bagaimana sih persamaan neraca energi? Bagaimana persamaan neraca energi? Saya sebut nama atau teman mau angkat tangan? Ini Muhammad siapa ini ya? Ini kok namanya cuma di saya kan agak Muhammad Gigih Anizar. Ini pejuang namanya Gigih. Muhammad Gigih Anizar. Ada Mas Gigih atau Mas Nizar panggilannya? Ada Mas Gigih? Oh, mungkin ketiduran. Dwi Ayu Wardini, Mbak Dwi. Ada Mbak Dwi? Bagaimana sih persamaan neraca energi? Kalau tidak tahu, boleh kok dia tidak tahu. Nanti biar mungkin temannya lihat tahu. Persamaan neraca panas. Halo, ayo. Panas yang masuk, gimana terus? Ayo, kita pancing tuh. Zahra Firdausi. Izin menjawab Ibu, mungkin panas yang masuk sama dengan panas yang dihasilkan, yang keluar. Oke, baik Mbak. Terima kasih jawabannya. Tapi tolong untuk selanjutnya tidak lagi menjawab dengan jawaban seperti itu. Dan saya yakin semua pasti akan berpikir seperti Mbak tadi ya. Enggak apa-apa itu enggak salah. Tapi tolong di reset. Tolong pemahamannya di reset agar tidak lagi menjawab seperti itu. Kenapa? Karena tadi panas itu kan teman-teman ya. Contohnya kita punya suatu sistem ya. Kalau panas yang masuk, berarti misalkan kita punya ada air kan itu Mbak ya, misalkan air 30 derajat. Ini kan punya membawa entalpi panas ya, dia membawa entalpi masuk. Kemudian dipanaskan oleh Hi. Maka berapa panas yang keluar? Maka panas yang keluar misalkan delta H in ya, maka panas yang keluar, delta H yang keluar, Mbak pasti akan berpikir sama dengan delta H yang masuk. Delta H yang masuk apa? Delta H in ditambah dengan Hi. Seperti itu. Apakah betul seperti itu? Halo? Benar, Ibu. Betul. Ini nggak salah ya. Ini tidak salah. Tetapi kemudian ketika ternyata Mbak yang masuk ini bukan air. Ya, tapi misalkan ada zat A dan kemudian ada zat B. Di mana A sama B ini dia bereaksi. Ya, ini nggak ada Hi ternyata. Nggak dipanaskan. A dan B ini bereaksi. Sehingga dia menimbulkan panas. Apakah kita masih bisa menggunakan bahwa total panas yang masuk atau delta H input akan sama dengan delta H output? Yang masuk kan ini tadi A, delta HA kan begitu ya, suhunya 30 derajat. B, delta HB, suhunya 30 derajat. Kemudian keluar ternyata suhunya menjadi 50 derajat. Apakah delta H yang keluar ini sama dengan delta H A tambah delta HB saja? Apakah delta H out yang keluar sama dengan delta H A ditambah delta H B saja? Tidak, Ibu. Tidak ada.
Ada Tambahan apa, Mbak? ada tambahan panas yang dari reaksi. Betul, ada tambahan delta H reaksi. Betul, very nice, very good ya. Nah, sehingga teman-teman, persamaannya delta H reaksi ini masalahnya dia bukan dari input, tetapi dia tergenerate di dalam sistem. Ya, itu kalau eksotermis. Kalau endotermis, dia berarti dia panasnya berkurang. Dia menyerap panas di dalam sistem. Sehingga teman-teman, kalau kita mau bicara persamaan neraca energi, maka kita tidak bisa mengatakan hanya bergantung kepada yang masuk dan yang keluar. Sehingga kalau kita mau bicara secara overallnya adalah bahwa akumulasi energi dalam sistem sama dengan panas yang masuk ya, total energi yang masuk ditambah dengan total energi yang terbentuk ya, dikurangi dengan yang konsumsi ya, dikurangi dengan yang keluar. Sehingga kalau sistemnya steady state dan akumulasinya nol, maka yang ini pindah kiri ya, yang dipindah kiri ini jadi plus ya, sehingga menjadi yang input ditambah generasi akan sama dengan output ditambah dengan konsumsi. Nah, kenapa sama dengan karena akumulasinya nol? Kenapa akumulasinya nol? Kenapa akumulasinya nol? Steady? Halo? Steady state, Bu. Steady state ya. Jadi kalau ujian pabrik ditanya, kalau saya nguji, Mbak, saya nguji, saya tanya persamaan neraca energi bagaimana? Jawab input sama dengan output, saya auto tidak meluluskan mahasiswa. Sudah saya berarti anak ini nggak layak untuk lulus. Gitu ya. Jadi nggak boleh teman-teman. Artinya, di riset. Tolong di riset. Saya ulangi lagi. Karena itu sangat membekas. Saya nggak tahu siapa ya. Saya nggak tahu bagaimana bisa. Tapi semembekas itu sampai pada saat mengerjakan pabrik, sampai sidang pabrik, jawabannya selalu input sama dengan output. Padahal ada generasi, ada konsumsi. Ya, terutama pada saat panas pelarutan, melibatkan panas pelarutan, atau ada reaksi. Tapi apakah kan nggak selalu ada generasi? Betul, nggak selalu ada generasi. Kalau nggak ada panas reaksi, maka generasinya ya nol, nggak ada panas yang terbentuk dalam sistem. Ya kan? Nggak ada konsumsi, betul. Endingnya ya input sama dengan output, betul. Tetapi kita nggak boleh menganggap ini sebagai general. Sebagai persamaan umum, itu tidak boleh. Tapi input sama dengan output itu adalah persamaan khusus. Persamaan ketika tidak ada reaksi kimia. Gitu ya. Ketika steady state, ketika tidak ada reaksi kimia. Itu baru boleh. Artinya ini nggak boleh digeneralkan. Ya, jadi tolong ya mulai saat ini kalau ditanya bagaimana persamaan neraca massa pun juga nggak boleh. Tidak boleh. Karena kalau ujian pabrik itu pasti nggak lulus teman-teman. Ya, karena teman-teman tidak memahami secara overall bagaimana sih maksud dari mass balance atau energi balance. Ya, harus masukkan generasinya. Namun nanti kalau tanpa reaksi kimia itu generasi sama dengan nol, konsumsi sama dengan nol, sehingga input sama dengan output begitu ya. Minta tolong diriset bener-bener ini ya, biar nggak tersesat terus-terusan ya. Capek kita nguji kok mahasiswa kok salah terus yang diuji gitu ya. Eman mau dikasih nilai bagus tapi kok nggak bisa nyebutin persamaan neraca energi gitu ya. Oke. Nah, kemudian cara berpikir tadi ya, ketika teman-teman tahu bahwa udah ada reaksi eksotermis, maka sekarang cara berpikirnya berubah. Sehingga kalau menghitung neraca energi, tidak hanya cukup dengan input sama dengan output, tetapi ada harus melibatkan delta H reaksi, atau generasi, atau konsumsi. Artinya, bisa jadi panas yang timbul di dalam sistem, atau panas yang dikonsumsi di dalam sistem. Gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah paham, sudah ada perubahan cara berpikir, maka akan ada perubahan sikap. Mempertimbangkan adanya panas yang timbul dari reaksi saat menghitung neraca energi tadi ya. Jadi kita tahu, oh bagaimana kita nanti berarti kalau reaksinya eksotermis, maka berarti kalau mendesain ya, nanti berarti reaktornya harus ada pendinginnya, harus ada isolatornya, seperti itu. Sehingga dari proses belajar nanti akan menghasilkan keterampilan dalam menerapkan informasi teman-teman. Jadi makanya
ini adalah tujuan dari pembelajaran. Maka kalau misalkan teman-teman eh, tugasnya misalkan hanya sekedar nyontoh teman tanpa ada proses pembelajaran, maka kalian akan kehilangan atau tidak bisa mendapatkan goal dari proses pembelajaran ini. Karena proses pembelajaran ini baru didapatkan kalau memang benar-benar mengikuti proses pembelajarannya, ya. Oke, nah kemudian di sini eh, cara menghilangkan langsung, cara menghilangkan langsung gimana ya? Oh ini ya, Artravin. Nah, proses belajar itu tahapannya adalah teman-teman pertama teman-teman tahu berawal dari ketidaktahuan atau ignorance terlebih dahulu ya. Ignoran itu kondisi yang bagaimana? Tidak menyadari adanya kesenjangan pengetahuan, tidak mengenal konsep atau informasi, tidak tahu dari mana belajar. Itu proses ketidaktahuan. Mungkin pada saat awal-awal semester atau awal-awal masuk kuliah itu ya, itu pada tahap ketidaktahuan, ignorance. Kita bahkan belum tahu kita itu mau apa sih sebenarnya yang mau dipelajarin, kita masih nggak tahu ya. Kemudian tahapannya setelah teman-teman mulai belajar, teman-teman itu akan mulai sadar bahwa ada hal-hal yang kita tidak tahu atau kita belum pahami. Ini namanya adalah awareness. Jadi lonceng di kepala tuh mulai bunyi. Ternyata kok aku kerjain nggak bisa ya. Ternyata setelah kuliah, ternyata kok susah ya. Ternyata kok ini. Nah itu artinya itu adalah awareness kita bahwa ternyata ada hal-hal yang kita belum pahami. Atau kita mungkin dari pembelajaran mata kuliah, kita sudah paham konsep tertentu, namun belum benar-benar mengerti. Nah itu kita sudah mulai ada awareness namanya. Sehingga kemudian ketika teman-teman ada awareness di sini, teman-teman lanjutkan dengan mencari informasi, maka teman-teman melanjutkan proses belajar, maka kita akan pada tahap yang namanya knowledge acquisition. Apa itu knowledge acquisition? Knowledge acquisition itu memperoleh informasi melalui pembelajaran, ya. Jadi kita mulai mendapat informasi, oh ternyata begini, oh ternyata begini ya, dan kita mulai mengenal hubungan antara informasi yang satu dengan lainnya. Ternyata termo itu mempelajari hukum termo satu. Hukum termo satu itu tentang konsep konservasi energi. Sehingga nanti konsep konservasi energi itu diterapkan pada ATK tentang hukum kekekalan energi. Sehingga kita bisa menghitung neraca energi dari konsep hukum termodinamika satu. Jadi bisa mengaitkan. Teman-teman hitung, oh delta H input tambah generasi sama dengan konsumsi tambah output itu dari mana sih konsepnya? Yaitu konsepnya dari hukum termo satu tentang konservasi energi atau total energi yang masuk, ya kan? Itu nanti total yang masuk ditambah dengan yang tergenerate dalam sistem itu nanti akan sama dengan total energi yang keluar ditambah dengan yang terkonsumsi dalam sistem. Nah, itu adalah kita bisa mengaitkan, itu namanya knowledge acquisition. Lalu kemudian kalau kita ini dilanjutkan proses belajarnya, ya kemudian teman-teman akan sampai pada tahap memahami atau understanding dalam eh, arti dari paham itu bagaimana? Arti paham itu dapat menjelaskan konsep dengan kalimatnya sendiri. Jadi kalau ditanya teman-teman bagaimana sih menghitung neraca energi, maka kalian bisa menjelaskan dengan kalimat sendiri, dengan gaya sendiri, ya, tanpa kita terpaku pada teks, ya, teksnya bagaimana sih isinya, gitu, tanpa menggunakan kalimat-kalimat yang dari Google, ya, tapi kita bisa, nggak apa, boleh sih, kita lihat Google, lupa konsepnya boleh, tapi dengan kita tahu rumusnya, misalkan, oh, ada sistem, misalkan di sini ada W masuk, kemudian di sini him, ada hi yang keluar, gitu ya, maka kita bagaimana neraca energinya, kita bisa menjelaskan ya dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu adalah konsep memahami atau understanding ya. Nah, jadi teman-teman, proses belajar itu memang melelahkan ya. Melelahkan ya, tetapi eh, boleh itu ya lelah kita dalam belajar, tapi tentu tidak layak kalau kita menyerah ya. Karena orang tua kita saja kan nggak menyerah dalam mencarikan teman-teman, mencarikan kita semua, mencarikan kalian biaya ya, mencarikan biaya kuliah. Itu nggak pernah mengenal menyerah. Masa teman-teman belajar
belajar aja nyerah ya. Insya Allah enggak lah ya. Makanya teman-teman semangat walaupun kuliah siang-siang tetap on semua ya. Tetap on ya semuanya sehingga masih semangat ya. Nah, dari situ teman-teman ya siap untuk belajar, siap siap tidur siang. Kita ganti ya, harusnya diganti ya learn-nya ya. Apa bukan bukan ready to learn ya, ready to take nap ya, ready to take nap langsung ya semua ini ya. Oke ya, tapi tenang jangan khawatir. Hari ini saya belum bicara tentang termodinamika. Saya paham teman-teman jam segini itu memang kurang kondusif, apalagi puasa dan di rumah itu kurang kondusif untuk belajar. Nggak apa-apa, memang memang kita manusia biasa teman-teman, dia cukup manusiawi. Kita butuh energi, butuh fokus sehingga untuk pembelajaran termodinamika saya akan ajarkan dengan dia setelah setelah kita masuk perkuliahan. Nah, kemudian ngapain Bu hari ini? Ya, hari ini teman-teman akan saya berikan tugas untuk melakukan self awareness ya. Self awareness terkait dengan mata kuliah termodinamika. Ya, nanti ini akan saya share, teman-teman bisa kerjakan. Ya, nanti disepakati saja kira-kira teman-teman bisa selesai selesainya kapan gitu. Eh, Kenapa ini perlu saya minta untuk teman-teman mengisi? Karena saya perlu tahu pemahaman awal dari mahasiswa. Ya, terlihat ya. Nanti ini tolong diisi, mengisinya menggunakan PDF saja. Jadi diedit di PDF-nya. Ya, review materi hukum termo 1. Jadi ini tujuannya teman-teman. Ingat ya, tujuannya ini bukan mendapatkan nilai, bukan untuk teman-teman itu bisa 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 apa namanya itu harus bisa enggak. Tujuannya mengetahui pemahaman mahasiswa tentang hukum konsep dasar termo dan hukum termodinamika. Jadi tujuannya memang untuk tahu aja pemahaman teman-teman seperti apa. Agar nanti saya bisa menentukan untuk perkuliahan kita di minggu selanjutnya, apakah saya harus gaspol gitu ya, atau mungkin ada perlu mengulang materi hukum termo 1 atau seperti apa. Nah, sehingga nanti ini tolong pengerjaannya tidak perlu dikonvert ke Word, tetapi di PDF saja. PDF-nya boleh menggunakan note ya, di sini misalkan fill ya, ini fill and sign di sini. Misalkan di sini nama. Nah, ini ya misalkan. Nah, kemudian nah, ini diisi nanti di sini jawabannya juga diisi aja nggak apa-apa. Apa yang sudah paham tentang ini? Nah, ini kan kalau terlalu besar bisa dikecilkan kan? Ya, menurut saya, ya, oke. Yang saya pahami, ya, yang saya pahami atau mungkin nanti aja termodinamika perkuliahan termodinamika mempelajari tentang mempelajari tentang perubahan energi, misalkan perubahan energi kemudian panas dan lain-lain misalkan. Nah, atau kalau teman-teman kesulitan dalam membuat teks boleh juga menggunakan komen. Jadi nanti tinggal ditambahkan nih komen ini loh, komen. Ya, ini komen. Taruh aja di sini komennya. Nah, nah ini komen ya. Apa kaitannya dengan mata kuliah lain ya? Termodinamika berkaitan misalkan dengan matkul ATK misalkan. Itu ya, bos. Nggak apa-apa. Boleh. Menggunakan komen seperti ini boleh. Atau menggunakan teks seperti ini boleh. Nah, kalau Bu, laptop saya rusak. Atau misalkan apa yang mungkin teman-teman nggak bisa, sangat tidak bisa menggunakan langsung di PDF. Maka ditulis tangan. Ya. Jadi tidak ada konsep di Word ya. Jadi konsepnya langsung di PDF-nya. Kalau memang teman-teman nggak bisa mengedit PDF karena keterbatasan mungkin keterbatasan apa device, maka teman-teman boleh ditulis tangan. Kalau ditulis tangan bagaimana ya? Ditulis tangan di manual, ditulis tangan kemudian di scan. Nanti akan saya berikan link pengumpulannya. Gitu ya. Ini untuk mereview.
Tadi sebagian sudah kita diskusikan. Nah, harapan saya teman-teman, ini bukan bukan ini loh ya, tuliskan apa pemahaman, nanti silakan dicek. Ini kan untuk teman-teman melakukan self awareness tadi. Dari sekian banyak itu yang teman-teman bisa ya berapa, yang masih bingung berapa, sehingga kalian bisa menyimpulkan, oh ternyata aku sangat paham, hore, gitu misalkan ya. Oh ternyata aku kurang paham, oh ternyata aku cukup paham kok. Ternyata nggak paham sama sekali. Nah, nggak apa-apa teman-teman. Ini bukan dinilai berdasarkan jawaban benar salahnya ya. Jadi ini lebih kepada survei pra pembelajaran agar nanti jangan sampai nanti ketika saya mengajar materi hukum termodinamika 2, saya nanti bab 5 itu hukum termodinamika 2 ya. Nanti karena hukum termodinamika 2 itu masih ada kaitannya dengan hukum termo 1. Jadi bukannya saya nggak percaya, bukan. Tapi kita ada self awareness itu tadi ya, biar teman-teman ada awareness apakah ada sih materi yang aku belum paham, sehingga nanti kalau ada yang belum paham, maka saya akan memberikan referensi untuk teman-teman bisa memahami, sehingga levelnya yang misalkan kurang paham atau tidak paham nanti akan bisa otomatis menjadi sangat paham begitu. Oke ya, silahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Cukup jelas. Tadi waktu saya menjelaskan ini ya muncul kan ya di share screen-nya muncul ya. Muncul Muncul Ibu. Ibu. Oke, baik, terima kasih konfirmasinya. Ada lagi cukup? Bisa dipahami? Oke, baik. Sebenarnya udah agak sabar untuk mengerjakan. Oke ya, karena ini sifatnya pra pembelajaran, mungkin karena kelasnya kita sudah sore ya. Kalau kemarin saya kelasnya pagi, maka terlambatnya di hari yang sama. Karena udah sore, maka kita setting terlambatnya besok. Kira-kira teman-teman besok ada kuliah nggak? Udah libur ya? Oke, untuk yang review tadi ya, karena teman-teman harapan saya bisa langsung menggunakan PDF, jadi mungkin bisa langsung dikerjakan. Maka ya tapi saya paham mungkin teman-teman juga saat ini sudah siap-siap mau bikin persiapan buka ya, udah disuruh mamanya masak mungkin. Maka mungkin kita deadline besok besok jam 14.30 bagaimana? 24 jam dari sekarang berarti. Kan 14.23. Bagaimana teman-teman? Bisa disepakati? Ya, itu nggak perlu terlalu terbebani ya. Itu bukan soal benar salah kok. Tapi itu memang teman-teman kayak survei ya. Saya tuh survei aja pemahamannya. Jadi kalian aja isi sesuai dengan yang kalian pahami. Nggak apa-apa. Bu, boleh lihat? Boleh, nggak apa-apa lihat. Tapi maksud saya, kalian boleh lihat. Tapi ketika menuliskan itu berdasarkan sesuai yang dipahami itu ya. Jadi jangan sampai nanti copy paste dari AI atau copy paste dari Google. Tapi kalian nggak paham dengan apa yang ditulis. Itu maksud saya. Boleh, bukan berarti terus harus close buka. Boleh. Misalkan teman-teman, apa sih hukum terma 1? Kalian energi misalkan. Ya udah, kalian pahamnya bagaimana gitu loh. Atau nanti bicara tentang panas, kalian ada sih di Google ada penjelasannya. Kalian copy paste atau kalian tulis apa adanya, tapi kalian nggak ngerti maksudnya. Itu namanya kan jadinya nggak paham. Jadi nggak apa-apa, ditulis. Boleh melihat referensi, tapi tetap kalian tulis sesuai dengan yang kalian pahami. Berarti saya tahu, oh ternyata seberapa banyak mahasiswa yang mungkin masih butuh penjelasan ulang seperti itu. Tapi juga jangan pura-pura nggak paham ya. Kalau paham ya dipaham aja ya. Ini jangan, ah aku pura-pura aja, ah nggak paham. Aku nggak dikerjain ya, jangan begitulah. Oke, baik teman-teman, itu saja sepertinya perkuliahan kita hari ini. Ada pertanyaan? Oke ya, untuk soalnya tadi akan saya share di grup ya. Nanti setelah ini akan saya share di grup masing-masing, di grup D dan E ya. Saya akan share, lalu untuk link pengumpulan juga. Berarti mungkin untuk paralel ini D dan E, pengumpulannya maksimalnya adalah besok ya, tanggal 18 jam 14.30 ya. Oke, nanti kalau ada kendala boleh informasi saya, Bu, saya masih di tengah kapal, nggak apa-apa, info aja ya. Nanti misalkan masih di tengah kapal, Bu, eh, lagi mudik, misalkan perjalanan mudik ke misalkan ke daerah Lombok atau mungkin ke daerah Sulawesi sana, masih di kapal, Bu, nggak ada sinyal, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa ada keringanan ya. Tapi kalau yang rumahnya Sidoarjo Gresik, ya masa sih naik kapal ya. Oke, baik teman-teman.
Itu aja perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran.